Sahih Bukhari, hadis nomor 181, yang disampaikan oleh sahabat Nabi Jundub bin Junadah, yang berasal dari Ghifar, yang dikenal dengan sebutan Al-Ghifari. Kunyahnya adalah Abu Dzar, sehingga nama populer dan masyhurnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau menjelaskan bagaimana kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala falamma istayqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan baginda Rasul ketika usai bangun dari tidurnya, faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Apa redaksi doanya? Tentu kita sudah hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi ba'dama amatana. Ada amata, ada ba'dama amata. Bedanya apa? Kalau amata adalah Allah yang telah mewafatkan kita, tetapi ketika didahului sebelumnya dengan kata ba'dama amata, ba'dama, maka segala puji bagi Allah yang telah mewafatkanku sementara, sesaat saja, kemudian Allah menghidupkan kembali. Konsekuensinya, ketika itu sudah kita syukuri, kita ucapkan rasa syukur kita begitu besar kepada Allah. Apa konsekuensinya? Wa ilaihin nusyur, maka kami yakin ilaihin nusyur, hanya kepadamulah kami akan pulang, hanya kepadamulah kami akan kembali. Nusyur di sini adalah berasal dari kata nasyara yansyuru nashron, yang isim sifatnya adalah nusyuron, yang artinya adalah berpencar. Setelah berpencar untuk mendapatkan bekal, setelah mendapatkan bekal bersiap untuk kembali dan pulang kepada Allah. Dulu dulu zaman kita sekolah dan kuliah, kalau kita dapat kabar dan informasi gurunya kagak hadir, lalu kita disuruh kembali dan kita disuruh pulang, itu girangnya bukan main. Kenapa kita seneng? Kenapa kita girang? Karena kita disuruh pulang. Betul. 11 bulan lamanya, berangkat pagi pulang larut malam, peras keringat banting tulang. Setelah 11 bulan uang kita dapat, harta kita peroleh, maka kita pulang kampung, Pak, mudik. Senang apa kagak? Senang. Kenapa kita senang? Karena kita pulang bawa uang untuk berjumpa dengan orang tua, sanak, famili, dan keluarga. Kenapa kita senang? Karena mau berjumpa dan kembali serta pulang menuju kepada mereka. Sekarang kita tinggal di alam dunia, lalu besok kita akan pulang menuju Allah, kita akan pulang ke rahmatullah. Senang apa kagak? Woi Pak, besok pulang ke rahmatullah, seneng apa kagak? Mau bilang seneng, takut lewat. Jawab kagak jawab, tetap juga lewat. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah. Setelah Allah matikan kita sesaat, lalu Allah hidupkan kembali. Konsekuensinya, serasa nikmat itu setelah Allah kita hidupkan, Allah menghidupkan kita. Konsekuensinya adalah carilah bekal untuk menjelang ajal. Konsekuensinya adalah hiasi aktivitas harian kita dengan berbagai macam warna amal ibadah. Apapun bentuk dan warna amal ibadah itu kita kerjakan dan lakukan, karena tugas fungsional kita tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang beriman. Pak, Bu, hidup masih? Pak, iman itu abstrak, iman itu tak nampak, iman itu enggak kelihatan. Tetapi ingat, iman itu dapat dilihat dan dirasa dari gejala aktivitas yang kita kerjakan, ibadah kepada Allah. Betul kagak, Pak? Betul kagak? Pak, ini mic ada setrumnya enggak? Pak, masih pada ngantuk romannya? Woi, ini mic ada setrumnya enggak? Kok kita tahu mic ini ada setrumnya? Kan enggak kelihatan. Kita tahu mic ini ada setrumnya karena mengeluarkan bunyi. Bu,
Ini lampu ada setrumnya. Kok kita tahu? Kan setrumnya nggak kelihatan. Kita tahu lampu ini ada setrumnya karena mengeluarkan cahaya. Begitupun bapak dan ibu yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau bapak dan ibu mengaku beriman, sholat 5 kali dalam sehari. Kalau kita mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, sholat berjamaah ke dalam masjid. Kalau bapak dan ibu mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kalau bapak dan ibu merasa beriman dan bertakwa kepada Allah, infak, sedekah, zakat, keluarkanlah sebagian hartamu untuk kau keluarkan di jalan Allah. Sekarang setrum ada, mik kagak bunyi. Anak kecil juga tahu pak, berarti miknya koslet. Bu, setrum ada, lampu nggak nyala, berarti lampunya koslet. Sekarang ibu punya suami ngaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi nggak pernah sholat berjamaah ke dalam masjid, berarti suami ibu koslet. Sekarang bapak pun punya istri bapak mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah, tapi nggak pernah nutup aurat, nggak pernah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, berarti istri bapak nah impas dah. Pak, bini punya bini kagak? Bini kalau koslet dandanin, bini kalau koslet benerin, udah dibenerin, udah didandanin masih koslet juga, ganti. Siap diganti bu? Kalau kita ngaku beriman dan bertakwa kepada Allah, aplikasikan bentuk keimanan dan ketakwaan itu dengan apa? Dengan realisasi kita beribadah kepada Allah. Apapun bentuk dan warna amal ibadah kita kerjakan dan lakukan. Kenapa? Karena itulah refleksi bentuk dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat dan sadarlah, teruntuk mereka orang-orang yang bertetangga dengan masjid ini. Ingat dan sadarlah, teruntuk mereka orang-orang yang tidak pernah masuk ke dalam masjid ini. Ingat dan sadarlah, teruntuk mereka yang ketika pengeras suara ini sampai ke telinganya, tetapi tak sanggup menghantarkan mereka untuk masuk sholat berjamaah ke dalam masjid ini. Cepat atau lambat, terpaksa atau tidak, sudah siap atau belum, suatu saat nanti Allah yang akan memanggil dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam masjid ini. Posisi mereka persis berada di saf paling terdepan. Tetapi ingat, saat itu mereka bukan sebagai imam, juga bukan sebagai makmum, tetapi sebagai jenazah yang disolatkan. Pak, pengen di belakang imam apa di depan imam? Woi, pengen di belakang imam apa di depan imam? Ayo jawab. Kalau di depan imam udah paling depan, berarti kontrak habis. Lah, di depan imam berarti disolatin namanya. Kalau kita mau milih di belakang imam, ayo tunjukin bahwa kita masih pengen berada di belakang imam, sholat secara berjamaah. Tetapi kalau kita lebih memilih di depan imam, berarti kontrak kita di alam dunia sudah habis, tamat, penyesalan di atas penyesalan, rugi. Bukan corona yang kita takuti pak, bukan COVID-19 yang kita khawatirkan. Kita lebih takut kepada corona, virus yang mematikan, tetapi kita terlalu berani kepada zat yang telah menciptakan corona. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih takut kepada COVID-19, bukan COVID-19 yang kita takuti, tetapi yang kita takuti adalah ketika ruh kita dicabut oleh Allah, belum sempat beristighfar dan bertaubat kepada Allah.
Bukan corona COVID-19 yang kita khawatirkan, tetapi yang lebih kita khawatirkan adalah ketika badan kita masuk ke alam kubur, ketika dihitung-hitung, oh ternyata amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, amal salah kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Itulah yang lebih kita khawatirkan dan kita takutkan. Nggak ada orang yang mati gara-gara corona, nggak ada. Tetapi kalau setiap kita mati, itu pasti dan 100% adanya. Tinggal bagaimana sebab dan akibat. Likulli ummatin ajal, setiap kita sudah punya ajal-ajalnya, ya kan? Kita semua sudah punya ajal. Kapan kita mati, mati dalam keadaan apa? Kita terlalu sibuk mikirin hidup enak, berangkat pagi pulang larut malam peras keringat banting tulang, hanya untuk menghiasi dunia beserta isinya. Kita sibuk bagaimana memikirkan hidup enak, tetapi kita lupa bagaimana mati dalam keadaan enak. Sibuk kita mikirin bagaimana caranya hidup enak, tetapi kita lupa di antara kita bagaimana mati dalam keadaan enak. Bukankah kita rindu wafat dalam keadaan husnul khatimah? Bagaimana itu tidak bisa terwujud? Bagaimana itu bisa terbiasa kalau kita tidak pernah istiqomahkan amal ibadah yang telah Allah perintahkan kepada kita? Bukankah kita ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan sujud? Bukankah kita ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan beribadah? Bukankah kita ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan bersalawat, dalam keadaan suci, dalam keadaan amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk, amal soleh kita lebih banyak daripada amal salah, sehingga wafat di penghujung hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi bagaimana mungkin husnul khatimah itu dapat kita capai, dapat kita peroleh ketika Allah cabut nyawa kita? Tidak ada rasa sakit yang kita rasakan, tetapi Allah yang memanggil dan mengajak kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah kita ingin Allah yang akan memanggil dan mencabut nyawa kita dengan sebutkan, wahai hamba-hambaku, wafat matilah dalam keadaan tenang, fadkhuli fi ibadi. Kita pada saat itu ketika ruh kita dicabut, dimasukkan kita ke dalam golongan hamba Allah. Saat ini kita masih hidup, kita mengaku hamba Allah, tapi ketika kita wafat, apakah Allah akan mengakui kita sebagai hambanya? Tetapi karena amal ibadah kita cukup, kebaikan selalu kita kerjakan, amal ibadah pun selalu kita laksanakan, Allah golongkan kita sebagai golongan hamba-hambanya. Bukan hanya di situ, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silakan, pintu surga terbuka lebar-lebar. Pilihlah pintu surga-surga yang mana yang kau inginkan dan masuki untuk bisa masuk ke dalamnya. Sudah dipanggil oleh Allah, Allah yang mencabut nyawa kita, dikategorikan di golongan sebagai hamba Allah sehingga masuk ke dalam surga. Tinggal pilih pintu surga mana yang kau akan tuju. Masya Allah. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Dah, udah jam 7 kurang. Terus sampai jam berapa? Woi, sampai jam berapa? Sampai jam 6, jam 8? Jam 8 sanggup? Pak, Bu, sampai jam 8 sanggup? Berapa ustadz yang mati di mari? Kuliah subuh sampai jam 8. Ya, sederhana saja. Bapak para hadirin, ibu para hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, ibadah sholat subuh spesialis Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 78. Di antara sholat 5 waktu, hanya sholat subuhlah yang secara spesifik dan mendetail Allah sebutkan sebanyak 2 kali. Secara spesial dan gamblang Al-Quran pun menyebut dan hadisnya pun merinci dan menjelaskan. Al-Isra ayat 78. Ketika Allah perintahkan zuhur, asar, maghrib, isya, di dalam Al-Quran hanya disebut dengan aqimis sholata, dirikanlah sholat. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholat subuh, maka ayatnya pun jelas,
aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata, dirikanlah salat, bukan hanya mendirikan dan mengerjakan salat. Ingat, sebelum kata as-shalah itu didahului dengan alif lam. Artinya apa? Ini adalah adanya pengkhususan. Lamnya di sini, alif lam di sini adalah alif lam ma'rifah. Artinya apa? Dirikanlah dan kerjakanlah kalian salat dengan cara benar dan sempurna sesuai yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, cukup menggunakan aqimis sholata. Tetapi ketika Allah perintahkan kita untuk sholat subuh, maka kalimat dan ayat redaksinya adalah inna qur'anal fajri kana mashhuda. Disebutkan bacaan-bacaan fajar. Jadi sholat subuh itu memiliki dua nama. Yang pertama fajar, sholat fajar. Yang kedua apa? Yang pertama sholat fajar, yang kedua sholat subuh. Bahasa Al-Qur'annya sholat fajar dan sholat subuh. Apapun bacaan yang kita baca, wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda, seluruh bacaan zikir yang termaktub di dalam Al-Qur'an ataupun bersumber dari hadis, kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Bukan hanya para malaikat yang berada di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, tetapi seluruh para malaikat. Ini kalau kita tahu Pak, samping kiri depan belakang kita adalah malaikat pada bertebaran. Begitulah Al-Quran yang mengatakan bahwa setiap bacaan subuh yang kita baca, zikir, tahlil, tahmid, salawat, salat subuh pun yang kita kerjakan 2 rakaat, kana mashhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau malaikat sudah hadir, kalau malaikat sudah menyaksikan ibadah yang kita kerjakan pada hari ini, apapun bentuk dan warnanya, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, malaikat itu mengaminkan doa kita, dan yang kedua, hadirnya malaikat menyaksikan kita beribadah, yaitu beristighfar untuk seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah. Masya Allah Pak. Makanya begitu besar manfaat sholat subuh yang kita kerjakan, rutinitas istiqomah kita laksanakan dan kerjakan. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jangankan sholat subuhnya, ini berbicara sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh sama. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh yang kita kerjakan 2 rakaat, tidak tanggung-tanggung ganjaran tawaran yang Allah dan Rasulnya berikan. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Masya Allah. Itu baru sholat sunnahnya Pak. Itu baru sholat qobliyahnya. Ganjaran pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Maka beruntunglah kita yang ketika Allah hidupkan kita kembali setelah Allah matikan sesaat, bahwa kita yang hadir adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah berikan keistiqomahan. Istiqomah, panjang umur, sehat badan, tidak lain dan tidak bukan kita pergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Salat fajar 2 rakaat yang kita kerjakan, kita yang hadir adalah orang-orang yang terkaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pagi ini pun kita telah mendirikan salat fajar sebanyak 2 rakaat yang ganjaran pahalanya tidak lain dan tidak bukan khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis Bukhari nomor 137 dan hadis Muslim nomor 1132. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil fajri. Ingat redaksi hadisnya wa tajtami'u. Kalau menggunakan kata wa tajtami'u bukan kata ijtama'at. Kalau kata ijtama'atil malaikatu, malaikat telah kumpul, dan kumpulnya para malaikat itu hanya di zaman baginda Rasul.
Tetapi redaksi hadisnya adalah wa tajtami'u malaikatul lail, dan senantiasa terus menerus malaikat ini kumpul. Ingat, malaikatul laili wa malaikatun nahar, malaikat yang berada di malam hari dan malaikat yang ada di siang hari. Malaikah adalah jamak dari kata malakun. Kalau malakun artinya satu malaikat. Kalau malaikat artinya seluruh para malaikat yang bertebaran di malam hari, yang bertebaran di siang hari. Wa tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar. Mereka kumpul kapan? Fi salatil fajri, pada saat salat fajar, waktu salat subuh tiba. Masya Allah, Pak. Ibadah salat subuh yang pagi ini kita kerjakan, aktivitas ibadah apapun yang kita warnai, zikirnya, salawatnya, dan lain sebagainya yang kita baca, karena masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Maka ketika kita sholat, ada 4 waktu yang mustajabah di dalam posisi sholat. Ketika kita berdiri, maka doa itu akan diijabah. Ketika kita ruku, posisi ruku pun mustajabah, doa itu akan didengar kalau bacaan doanya dipahami, dimengerti seksama. Lalu ketika sujud dan sebelum kita salam, 4 posisi inilah yang mustajabah, yang ketika seorang hamba sholat kepada Allah, seluruh dosa dan kesalahannya, permintaan hajatnya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi ketika dikerjakan pada waktu sholat subuh, karena masyhuda, seluruh para malaikat yang bertebaran pada malam hari, malaikat yang berada di siang hari, seluruh para malaikat karena masyhuda, mereka menyaksikan, mereka kumpul, mereka berada di kiri, kanan, depan dan belakang kita. Hadir mereka. Kalau malaikat sudah bersaksi, kalau malaikat sudah hadir, kalau malaikat sudah kumpul, hanya 2 kemungkinan: malaikat mengaminkan atas seluruh doa, hajat yang kita baca dan kita minta kepada Allah. Kalau malaikat sudah mengaminkan apapun hajat kita, sebagai ruhul amin, orang yang manusia adalah makhluk Allah yang selalu berzikir, bertasbih, pasti akan diijabah oleh Allah. Setiap doa kita lalu diaminkan oleh para malaikat, pasti cepat atau lambat akan diijabah oleh Allah. Dan kemungkinan yang kedua, para malaikat itu akan beristighfar atas seluruh dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan dan lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Itu baru dari sisi sholat subuhnya, itu baru dari sisi sholat fajarnya. Belum kita hadir untuk menuntut ilmunya. Dosa rontok, dosa dihapus, dan setiap kesalahan itu akan qad budilat sayyi'atukumul hasanat. Sudah dosa diampunin, dosa ditipek, dosa dimaafkan berkat hadir duduk di majlis ilmu. Budilat sayyi'atukumul hasanat, dan kesalahan-kesalahan dosa-dosa itu masih akan Allah ganti dengan kebaikan. Alhamdulillah. Dah, nggak usah panjang-panjang dah. Setengah 6. Ya Pak. Insya Allah lain waktu kita sambung. Dari semalam meriam, Masya Allah, ada selimutan baik, takut gak bisa hadir, tapi alhamdulillah bisa mewakili ayahanda Bapak Kiai Haji Ahmad Abadi Idrus. Alhamdulillah, silaturahmi kita insyaallah ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Bila ada muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bermusafahah, mau musafahanya begini, edisi corona mau begini, mau berjabat langsung, maka Allah akan mengampuni dosa antar keduanya qabla ayyatafarraqa, sebelum mereka berpisah satu dengan yang lainnya. Man ahabba ayunsata fi rizqi wa ayunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja di antara umatku, kata baginda Rasul, yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan dan dimudahkan rizkinya, maka kuncinya satu, falyasil rahimah, perbanyak silaturahmi. Insyaallah silaturahmi kita hari ini, ibadah subuh yang kita kerjakan, apapun ibadah apapun bentuk dan warnanya yang kita kerjakan dan lakukan kepada Allah, yakinlah yang mau niat iktikaf,
sampai nanti waktu syuruk tiba. Berbuat baiklah, beribadahlah, karena kita nggak tahu kebaikan dan amal ibadah apa yang sanggup dan mampu menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan pernah menyepelekan kebaikan-kebaikan sekecil apapun. Bukalah kitab Sahih Muslim, bagaimana seorang pelacur yang seharinya berzina, yang seharinya bermaksiat kepada Allah, ketika dia pulang menuju rumahnya, melihat satu ekor anjing yang kehausan hampir mati, ia copot sepatunya, ia julurkan ke dalam sumur, ia ambil air, lalu ia minumkan ke mulut anjing. Anjing yang menurut Imam Syafi'i adalah najis mughallazo, tetapi dia karena adalah makhluk Allah, dan kebaikan seorang pelacur ini memberikan minum ke mulut anjing sehingga anjing ini pun hidup kembali. Qadarullah, manusia pelacur ini pun ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Itu seorang pelacur. Maka jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun yang sanggup dan mampu kita kerjakan dan lakukan. Kerjakan dan lakukanlah, karena kita nggak akan pernah tahu kebaikan apa yang sanggup dan mampu menghantarkan kita untuk masuk ke dalam surga. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang akan mempermudah kita ketika kita menghadap kepada Allah, ketika kita sedang syakaratul maut. InsyaAllah kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah. Allah lindungi diri kita, Allah lindungi anak kita, Allah lindungi istri kita, Allah lindungi seluruh keluarga kita dari berbagai macam penyakit dan virus yang membahayakan. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Keistiqomahan itu tidak lain dan tidak bukan kita ingin. Allah tetapkan hati ini dalam keimanan, istiqomah, sehat, panjang umur. Kita pergunakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal